Di poin 4 bagian E ini barangkali yang menjadi concern kita. Mengapa dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi untuk anak sekolah dan remaja ada poin tentang penyediaan alat kontrasepsi? Dasar pemikirannya apa? Bagaimana kemudian peraturan pemerintah ini disusun dalam konteks melakukan kajian yang tentunya mendalam, bila kajian ini sekali lagi dilakukan sangat mendalam dan diintegrasikan dengan, karena ini terkait dengan sekolah, tentunya undang-undang pendidikan. Bagaimana undang-undang pendidikan itu dicita-citakan membentuk karakteristik anak didik sesuai dengan undang-undang dimaksud, yang diharapkan mampu membangun dan memakmurkan bangsa dan negara Indonesia. Khususnya kita ingin mencapai generasi emas bila ditarget sampai kini 2045. Ini korelasinya dengan penyediaan alat kontrasepsi bagaimana? Apakah memang di usia ini sudah dinilai dalam kajian yang mendalam bahwa anak-anak usia sekolah bahkan remaja ini sudah dinilai sebagai layak untuk melakukan hubungan seksual? Ini poin pertama, gitu kan? Atau memang ada kajian yang mendalam bahwa di lingkungan anak remaja pun sudah terjadi hubungan-hubungan seksual dalam konteks yang tentunya dalam hal ini bisa terlarang, ya. Maka ini musibah besar. Ya, musibah pertama, jika benar dasar hadirnya poin E pada nomor 4 pasal 103 dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini adalah dasarnya karena adanya ditemukan misal hubungan-hubungan terlarang atau hubungan-hubungan seksual yang terjadi pada anak usia sekolah dan di tingkat remaja, maka ini musibah pertama bagi kehidupan berbangsa, bernegara saat ini. Ya, kalau di sini sifatnya hanya perkenalan, ya kan? Kemudian pencegahan misalnya dalam rangka untuk pengenalan. Walaupun di sini masuknya bukan pada pengenalan, pelayanan. Aspeknya pelayanan kesehatan reproduksi. Kalau sifatnya pelayanan kan bukan komunikasi lagi. Karena komunikasi ada pasal pada pasal yang sama 103 tapi pada poin-poin sebelumnya, poin 2, poin 3. Jadi di sini masuknya pada pelayanan. Kalau pelayanan artinya penyediaan. Ya, kalau penyediaan kan bermasalah. Kalau sifatnya antisipatif kan tidak harus menyediakan. Ya, disampaikan kepada para peserta didik, ya, jangan sampai Anda melakukan pencurian misalnya. Tapi saat yang sama disediakan barang-barang dituliskan boleh dicuri, kan jadi masalah. Kan? Nah, dengan logika yang sama, dengan logika yang sebangun disampaikan bahwa dalam konteks ini jangan sampai di sini terjadi hubungan yang tidak diinginkan, menjaga alat reproduksi, ya kan? Kemudian disampaikan perilaku seksual beresiko dan akibatnya, ya, yang menyimpang dan seterusnya. Nah, ini poin-poin ini tapi pada saat yang sama dan serupa kemudian diberikan satu pelayanan yang poinnya penyediaan alat kontrasepsi. Ini penting untuk diurai bagian pertama ini. Karena tidak senafas dengan tujuan dari undang-undang pendidikan itu sendiri. Ada sesuatu yang menurut kami di sini miss.